Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyas, NIM 2119269. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang orang alim atau orang yang berilmu. Istilah alim dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, terutama dalam hal agama Islam. Syekh Zarnuji dalam kitabnya mengemukakan bahwasanya orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat, dan juga tidak berbuat dengki, karena dengki itu tidak bermanfaat, justru membahayakan diri sendiri. Dalam kitabnya pula diceritakan bahwa guru kita Syekhul Islam Burhanuddin radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan dari banyak ulama berkata bahwasanya putra sang guru dapat menjadi alim karena sang guru itu selalu berkehendak agar muridnya atau orang yang diajarnya itu menjadi ulama ahli Quran. Kemudian atas berkah itikat bagus dan kasih sayangnya itulah putra-putranya insya Allah akan menjadi alim. Sebuah hikayat diceritakan bahwa Sodrul Ajal Burhanul A'immah membagi waktu untuk mengajar kedua orang putri beliau, yakni Hasamuddin dan Tajuddin, pada waktu yang lumayan siang. Mereka pun berkata bahwa waktu siang seperti ini minat kami telah berkurang serta bosan. Lalu ayahnya pun menyahut, sesungguhnya orang-orang perantauan dan putra-putra pembesar itu datang kemari untuk belajar kepadaku. Alangkah lebih baiknya aku dahulukan mereka. Atas berkah sang ayah dan kasih sayangnya itulah kedua orang putra beliau menjadi ulama ahli fikih yang mungkin melebihi ulama-ulama lainnya pada waktu itu. Orang alim hendaknya tidak turut melibatkan diri dalam arena pertikaian atau peperangan pendapat dengan orang lain, karena hal itu hanya membuat waktu menjadi sia-sia. Dikatakan bahwasanya pengamal kebajikan akan dibalas dengan kebajikannya, sedangkan pelaku kejelekan itu telah cukup akan memberatkan siksa bagi dirinya sendiri. La tajus insanan ala su'i fi'lih wa sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh, yang artinya biarkan dia berbuat jelek atas dirimu, cukup atasnya karena lakunya apapun itu, ataupun dosanya ia tanggung sendiri. Dikatakan lagi bahwa barang siapa yang ingin memutuskan batang hidung musuhnya, maka orang itu harus membaca syair ini yang berupa idza syi'ta antalqa aduwa karohima wa taqtulahu hamma wa tahriquhu hamma warum lil ula wasdat minal ilmi innahu manisdada ilman istada hasiduhumma, yang artinya jika engkau ingin musuhmu menjadi hina, terbunuh akan susah, terbakar derita, maka caranya adalah capailah kemuliaan, yakni dengan belajar atau menuntut ilmu. Sebab orang yang dengki akan bertambah susah apabila melihatmu Sebab orang yang dengki itu akan bertambah susah apabila melihat kesuksesanmu. Ada pula dikatakan yang harus kau perhatikan adalah kebagusan dirimu sendiri, bukan menghancurkan musuhmu. Apabila telah kau penuhi dirimu dengan kebagusan, maka dengan sendirinya akan hancurlah musuh-musuhmu. Ya, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Fitrihumina, NIM 2119274. Di sini saya akan menjelaskan yang poin nasihat. Nasihat itu berasal dari kata mau'idhah yang berarti nasihat. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya mengatakan bahwa mau'idhah yaitu pemberian nasihat dan peringatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara menyentuh kalbu dan menggugah emosi untuk mengamalkannya. Jadi kita itu
bagaimana cara menyemangati seseorang, menyentuh hati seseorang untuk mengamalkan suatu kebaikan. Nah, di sini kata wa'dho di sini itu dapat diartikan ada dua arti. Nah, yang pertama, nasihat itu tentang ajakan seseorang untuk mengamalkan kebaikan, ajakan seseorang kepada orang yang dinasehati untuk mengamalkannya. Dan yang kedua itu berarti tazkir atau peringatan, yaitu mengingatkan sebagai makna kesan yang membangkitkan perasaan dan emosi untuk sesegera beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menjalankan kebaikan-kebaikan. Nah, menurut Abdurrahman An-Nahlawi, manfaat pemberian nasihat dilihat dari sudut psikologi dan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, membangkitkan rasa ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap peserta didik melalui dialog, pengalaman ibadah atau praktik. Yang kedua, membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang teguh pada pemikiran ketuhanan yang sehat. Yang ketiga, membangkitkan keteguhan untuk berpegang pada jamaah yang beriman. Yang keempat, penyucian dan pembersihan diri yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam. Nah, sebagai umat muslim, pemberian nasihat atau kita memberikan nasihat itu merupakan suatu kewajiban. Nasihat itu utama, poin yang utama mendapat kedudukan yang tinggi, dan agama itu pun suatu nasihat. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hasad. Hasad itu berasal dari masdar hasada yasudu hasadan yang berarti iri atau dengki. Sedangkan al-mahsadatu itu maya dulu ilah hasadi, yaitu sesuatu yang mendorong untuk melakukan hasad. Nah, hasad sendiri dan segala akar katanya setidaknya disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kasirum min ahlil kitab bilau yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadam min indi anfusihim ila akhirih. Juga disebut pada surat An-Nisa, Al-Fat, Al-Falaq, dan satunya lagi apa, intinya ada 5 kali disebut dalam Al-Quran. Nah, hasad atau dengki itu apa? Hasad atau dengki yaitu keinginan, suatu keinginan hilangnya nikmat seseorang atau suatu rasa tidak suka orang lain itu mendapat nikmat. Nah, itu bisa disertai dengan tindakan untuk menghilangkan nikmat tersebut atau tidak, atau ingin nikmat tersebut berpindah atau tidak. Intinya dengki itu apa? Dengki itu perasaan tidak suka. Nah, dengki atau hasad yang paling buruk itu yaitu perasaan tidak suka orang mendapat nikmat dan ada usaha untuk merebut nikmat tersebut. Entah itu usaha untuk menghilangkan nikmat dari seseorang, ingin dihilangkan tanpa ingin dirinya mendapat nikmat tersebut, atau usaha untuk mendapatkan nikmat tersebut. Itu dengki yang paling parah. Nah, di sini selain hasad itu ada al-ghibtah. Al-ghibtah di sini itu berbeda dari hasad. Al-ghibtah itu iri tapi yang positif. Nah, al-ghibtah itu berarti misal seperti ini. Keinginan seseorang untuk mendapatkan nikmat sebagaimana yang dimiliki orang lain tanpa diiringi keinginan untuk merebut nikmat tersebut dan tanpa diiringi rasa tidak suka. Jadi misal si A rajin beribadah, si A terus, si A apa, kita kok mbak itu bisa ya, seperti itu. Berarti kan aku pingin gitu kan. Berarti kalau al-ghibtah di sini itu malah semakin membangkitkan kita dalam berbuat kebaikan, semakin menimbulkan dampak yang positif. Nah, mengenai hukumnya, kalau hukum hasad sendiri yang seperti disebutkan di awal tadi, iri atau dengki yang negatif, itu jelas hukumnya haram karena sudah dilarang dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan di Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan al-ghibtah di sini hukumnya itu ada 2, mubah dan mustahab. Yang mubah itu apa? Yang mubah itu ketika
ghibtah terhadap perkara dunia. Kita iri terhadap perkara dunia itu hukumnya mubah. Misal dalam bekerja, dia bekerja keras sampai kaya, kita iri, kita pingin, makanya kita berusaha untuk seperti dia tanpa kita merasa benci terhadap kekayaan dia, kekayaan orang itu. Nah, selanjutnya yang mustahab itu ghibtah terhadap perkara ukhrawi, terhadap agama, terhadap hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Misal si mbak itu sering deres sampai kita iri, kita pingin seperti dia dalam masalah urusan agama, itu hukumnya itu mustahab. Itu semakin membangkitkan motivasi, malah semakin membangkitkan motivasi diri kita. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanedi Rahman, NIM 2119275, akan memberikan materi tentang metode kasih sayang dan ilqa an-nasihat atau memberikan nasihat. Nah, dalam kitab Ta'lim Syekh Al-Sanuji menjelaskan bahwasanya orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat, serta jangan berbuat dengki. Nah, karena dengki ini tidak akan memberikan suatu manfaat apapun. Justru dengki ini membahayakan pada diri sendiri maupun orang lain. Lalu guru kita Syekhul Islam Burhanuddin radhiyallahu anhu mengatakan, banyak ulama yang berkata bahwa putra sang guru dapat menjadi alim karena sang guru selalu berkehendak kepada muridnya kelak menjadi ulama, ahli Quran, kemudian atas berkah itikat bagus tersebut dan kasih sayangnya itulah putranya menjadi alim. Amin. Lalu ada sedikit cerita keteladanan pada zaman Nabi Muhammad dulu tentang terkait memberikan kasih sayang dan nasihat dalam pembelajaran. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab Al-Hudud kalau tidak salah. Ya, cerita tersebut yaitu tentang seorang wanita, ada wanita tersebut mengandung dari hasil hubungan zina. Beliau tidak memberikan isyarat apapun terhadapnya agar berupaya untuk melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada wanita tersebut untuk pulang dan tinggal di rumahnya sampai melahirkan kandungannya itu sampai lahir. Setelah melahirkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita tersut agar pulang lagi guna menyusui bayinya itu sampai masa penyapihan. Wanita itu pun menyusuinya sampai tiba masa penyapihannya. Sedang bayinya itu sudah mulai bisa makan roti. Karena kasih sayang ibu ketika menyusuinya itu memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pribadi seorang anak, yaitu ketika dia merasa tentram, terus aman dan tidak gelisah. Selanjutnya sebelum melakukan eksekusi hukuman mati, hukuman rajam pada seorang wanita tersebut, Nabi SAW terlebih dahulu menyerahkan bayi itu kepada salah seorang sahabatnya, yaitu di antara kaum muslimin, untuk memelihara dan mendidiknya. Seperti itulah kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat terhadap anak hasil zina dan keinginan yang keras agar anak tak berdosa tersebut itu tidak tersia-sia hidupnya. Lalu perkembangan anak, terutama di usia dini, anak usia dini itu penting dijadikan perhatian sebagian ortu dan guru, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Nah, anak usia dini tersebut merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik, karena proses perkembangannya ini terjadi bersamaan dengan golden age ataupun masa pemasannya. Ada sebuah kata ataupun kalimat menurut Dorothy Law Nolte, seorang penulis, yang menyatakan dalam bukunya, yaitu jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak diajarkan tentang cemoohan, ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian-pujian, ia belajar menghargai.
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Lalu kasih sayang yang berlebihan ini, dapat menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan, sebagaimana penolakan ataupun kekurangan kasih sayang. Oleh karena itu, ada bahaya bahwa kasih sayang berlebihan terhadap satu atau dua orang tua akan cenderung meniadakan kasih sayang terhadap teman sebayanya ataupun teman sekelahnya atau teman mainnya. Karena kasih sayang anak-anak terhadap orang lain itu dipengaruhi oleh jenis hubungan yang ada di antara mereka, sehingga dapat dimengerti bahwasanya kasih sayang anak-anak kepada masing-masing anggota keluarganya itu berbeda-beda. Nah, lalu ada sebuah rumus singkat tentang kata sayang yang dapat dijadikan pengingat sederhana untuk mendekatkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun untuk mengembangkan karakter anak-anak lah. Yang pertama yaitu S. S itu sapa, senyum, sentuh, serahkan sesuatu untuknya. Lalu yang selanjutnya itu A. A itu ambil hatinya, yaitu maksudnya puji dulu, lalu masukkan pesan yang tersirat dalam yang kepada puji-pujian tersebut. Lalu Y, yakin berhasil dan yakin bermanfaat dan yakin baik sangka. Nah, selanjutnya itu A lagi, yaitu amati kondisi fisik dan psikis agar terus berguna. Selanjutnya yaitu N itu dari kata Jawa ya. Inteni itu mencermati nilai agama dan berbudi luhur. Yang terakhir itu G itu gerak lagu dan gaul. Lalu ada tiga hal penting menciptakan pembelajaran yang lebih produktif. Tiga hal tersebut yaitu pemahaman terhadap peserta didik, nasihat kepada peserta didik, dan terakhir pembentukan meta-analisis peserta didik. Tidak hanya tiga hal tersebut, penelitian juga menitikberatkan pentingnya hubungan pendidik dan peserta dalam proses pembelajarannya. Nah, melalui pendekatan kasih sayang ini, maka kedekatan emosional antara pendidik dengan peserta didik akan terjalin, sehingga dengan mudah pendidik dapat memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan yang baik kepada peserta didiknya. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata kurang mengenakan di hati para penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nur Syarifah Hairunisa dengan NIM 2119287. Di sini saya akan melanjutkan materi dan sedikit menjelaskan materi tentang kasih sayang. Nah, jadi pengertian kasih sayang menurut Abdullah Nasihi Ulwan itu, kasih sayang itu dapat diartikan sebagai kelembutan hati dan kepekaan terhadap orang lain, kepekaan perasaan terhadap orang lain. Nah, dalam Al-Quran, kasih sayang itu dipresentasikan dengan kata Ar-Rahman yang artinya kasih sayang. Kasih sayang juga merupakan sifat Allah yang paling banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Quran. Dan kata Ar-Rahman itu biasanya dirangkai atau bersandingan dengan kata Ar-Rahim yang artinya itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan sifat-sifat Allah. Nah, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat Allah yang paling banyak yang ada di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 114 kali. Menurut Jalaluddin, penyebutan sebanyak itu menjadi potensi untuk dikembangkan. Kemudian dalam hubungannya dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, Allah memerintahkan agar kita selaku manusia, selaku makhluk Allah, agar bisa bersifat penyayang dan pengasih. Nah, jika kita ingin memperoleh kasih sayang dari Allah, maka kita harus menyayangi makhluk Allah yang lain pula. Kasih sayang itu merupakan salah satu sifat yang paling mulia yang ditanamkan Allah kepada manusia. Dan karena sifat
inilah Allah akan mengampuni dosa manusia yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh sebagai wujud kasih sayangnya, seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 12 yang artinya, Dia Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Kemudian dalam Quran surat Al-An'am ayat 54 Allah berfirman yang artinya, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di dunia di antara kamu lantaran kebodohan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan kejelekan tersebut dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.